Teman-teman inspirasi, pernahkah kalian merasakan seseorang yang sangat kita kenal tiba-tiba terasa asing? Seperti tubuhnya masih ada, tapi jiwanya entah sudah pergi kemana. Suatu kehampaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan dalam dinginnya tatapan, dalam sunyinya kehadiran. Di episode kali ini, cerita penuh makna inspirasi akan membawa kalian menyelami kisah paling memilukan, sekaligus paling mengerikan yang pernah dialami seorang ibu. Sebuah kisah tentang kehilangan, bukan hanya secara fisik, tetapi kehilangan sesuatu yang jauh lebih dalam. Jiwa, ikatan, dan rasa percaya. Ini adalah cerita tentang seorang anak kecil yang hilang di hutan selama berhari-hari. Namun, ketika akhirnya ditemukan dan kembali ke rumah, sang ibu mulai menyadari sesuatu yang tak bisa dia abaikan. Anaknya memang kembali, tapi yang berdiri di hadapannya bukan lagi anak yang ia kenal. Ada sesuatu yang berubah. Sorot matanya bukan lagi penuh kehangatan. Suaranya terdengar kosong, bahkan sesekali terdengar seperti bukan berasal dari seorang anak. Dan setiap malam, suara-suara aneh mulai muncul di dalam rumah. Teman-teman inspirasi, inilah cerita lengkapnya. Anaknya hilang di hutan, tapi yang kembali bukan lagi manusia. Sebuah kisah horor yang tidak hanya membuat bulu kuduk merinding, tapi juga menggetarkan hati siapapun yang menontonnya. Sebelum kita lanjut ke kisah lengkapnya, jangan lupa untuk like, beri komentar di bawah. Jika kalian pernah mendengar kisah serupa, share video ini ke teman-teman yang juga suka cerita misteri. Dan tentu saja, subscribe channel Cerita Penuh Makna Inspirasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh emosi dan makna berikutnya. Sekarang, siapkan hati dan pikiran kalian. Karena kisah ini dimulai dari sebuah desa kecil yang menyimpan rahasia tua tentang hutan yang tidak seharusnya dimasuki manusia. Mari kita mulai. Di lereng timur Gunung Kendil, tersembunyi sebuah desa kecil yang seperti terperangkap dalam waktu. Udara di sana terasa lebih dingin dari seharusnya, bahkan ketika matahari sedang tinggi di langit. Kabut tipis hampir selalu menggantung di atas sawah, dan pepohonan pinus yang mengelilingi pemukiman. Suara ayam berkokok dan alunan gamelan dari radio tua menjadi musik latar keseharian warga. Kehidupan mereka sederhana, perlahan, dan nyaris tanpa gejolak, selama tak ada yang berani menyentuh batas hutan yang membentang di belakang desa. Warga menyebut hutan itu dengan nama yang hanya dibisikkan. Alas peteng, hutan gelap. Tak ada yang berani masuk lebih dari batas pagar bambu yang dibangun setengah hati. Bukan karena ancaman hewan buas, tapi karena cerita yang diwariskan secara turun-temurun. Siapapun yang masuk tanpa izin, tak akan pulang dengan utuh. Kadang hanya tubuhnya yang ditemukan, kadang hanya bayangannya, dan kadang tak pernah kembali sama sekali. Di desa itu, hiduplah seorang ibu muda bernama Retno, bersama anak sematawayangnya, Bagas. Ia baru berusia 7 tahun, tubuhnya kecil, tapi pikirannya tajam dan ingin tahu. Retno adalah guru honorer di madrasah kecil, sementara Bagas biasa bermain di pekarangan rumah mereka yang menghadap langsung ke batas hutan. Rumah itu berdiri agak terpisah dari pemukiman lain, dikelilingi semak dan pohon bambu yang tinggi menjulang. Retno mewarisi rumah itu dari orang tuanya, dan ia memilih tinggal di sana untuk menjaga kenangan masa kecilnya tetap hidup. Hubungan Retno dan Bagas begitu dekat, seolah hanya mereka berdua yang mengisi dunia kecil itu. Setiap sore, Retno duduk di serambi sambil menjahit, sementara Bagas bermain dengan mobil-mobilan kayu buatan tetangganya. Kadang ia berlari-lari di halaman, kadang melempar batu ke sungai kecil di samping rumah. Retno tahu anaknya cerdas dan kuat, tapi ia juga tahu rasa ingin tahu Bagas kadang bisa membawa bahaya. Sampai hari itu tiba, hari yang mengubah segalanya. Langit sore lebih kelabu dari biasanya. Kabut turun lebih cepat, dan angin membawa bau tanah yang belum pernah Retno hirup sebelumnya. Saat itu, ia sedang menyeduh teh di dapur. Beberapa menit berlalu, dan suasana mulai terlalu sunyi. Tak ada suara tawa Bagas, tak ada langkah kecil berlarian di halaman. Ia keluar, memanggil pelan, tidak ada jawaban. Ia mencari di sekitar rumah,
menyusuri jalan setapak kecil ke arah sungai. Sepatu kecil Bagas masih tergeletak di dekat batu besar tempat biasanya ia duduk. Tapi anak itu tidak ada. Panik mulai menjalar, tapi Retno mencoba tetap tenang. Ia mengetuk rumah tetangga, bertanya apakah ada yang melihat Bagas. Tidak ada. Hari mulai gelap, dan satu-satunya tempat yang belum ia periksa adalah hutan. Tapi Retno tahu apa yang dikatakan orang-orang. Hutan itu bukan tempat untuk mencari. Hutan itu mengambil, bukan mengembalikan. Dalam kegelisahan itu, warga desa pun dikumpulkan. Pencarian dimulai malam itu juga. Dengan obor dan senter seadanya, mereka menyusuri tepi hutan, memanggil nama kecil yang selama ini mengisi hidup Retno dengan tawa dan cahaya. Tapi, hanya sunyi yang membalas. Sunyi yang terasa seperti menyimpan sesuatu. Selama 3 malam berturut-turut, pencarian dilakukan. Bahkan, aparat dari kecamatan ikut membantu. Tapi tak ada jejak, seolah Bagas tak pernah ada. Seolah ia ditelan bumi, atau ditelan sesuatu yang lebih tua dan lebih kelam dari tanah itu sendiri. Hari keempat, Retno mulai bermimpi. Mimpi yang sama setiap malam. Ia berdiri di tengah kabut, dan dari jauh terdengar suara anak kecil memanggil, "Ibu, aku di sini." Namun saat ia berbalik, yang dilihatnya hanya pohon-pohon tua yang meneteskan darah. Ketakutan mulai tumbuh menjadi keyakinan. Jika anaknya masih hidup, maka ia sedang berada di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Dan saat pagi kelima datang, suara itu muncul, lembut tapi jelas, memanggil namanya dari arah hutan. "Ibu, pagi itu masih basah oleh embun." Kabut belum terangkat dari pucuk pohon bambu, dan suara burung pun terasa enggan bersuara. Tapi, di antara kesunyian yang menggantung di udara, suara itu datang lagi, memanggil dari balik batas hutan. "Ibu," lembut, panjang, dan menusuk ke dalam hati seperti kenangan yang salah tempat. Retno berdiri terpaku di ambang pintu. Jantungnya berdetak cepat, tapi anehnya, tubuhnya terasa mati rasa. Sekilas, ia merasa suara itu adalah jawaban dari segala doanya, tapi nalurinya menolak. Seolah ada sesuatu yang tak sinkron, seperti potongan lagu lama yang nadanya berubah, tanpa alasan. Beberapa menit kemudian, terdengar langkah kecil di tanah basah. Seorang anak muncul dari arah kabut, mengenakan baju yang sama, seperti terakhir kali dilihat Retno 5 hari lalu. Tubuh kecil itu tertatih pelan ke arah rumah. Kakinya kotor penuh lumpur, dan wajahnya menunduk. Retno tak mampu menahan diri. Ia berlari memeluk anak itu. Tangannya gemetar saat meraba rambutnya, pipinya, tubuhnya. Yah, ini Bagas. Rambutnya, bentuk dagunya, bahkan bekas luka kecil di alis kirinya, semua masih ada. Tapi tetap saja ada yang berubah. Anak itu diam. Ia tidak menangis, tidak pula memeluk balik. Ia hanya berdiri diam seperti tak paham apa yang sedang terjadi. Tatapannya kosong, seolah ada tabir di balik matanya. Dan ketika akhirnya ia bersuara, kata-katanya singkat dan nyaris berbisik, "Aku kedinginan, Bu." Warga desa berdatangan. Semua terkejut, beberapa menangis karena tak percaya Bagas bisa kembali setelah menghilang 5 hari di hutan. Tapi sebagian lain memilih diam. Mereka hanya menatap Retno dan anaknya dengan sorot mata aneh, campuran lega dan ketakutan. Sejak saat itu, suasana di rumah Retno tak pernah benar-benar kembali seperti semula. Bagas tidur sepanjang hari, hanya bangun sebentar untuk makan. Itu pun kalau dipaksa. Ia tak lagi tertawa, tak lagi bertanya tentang hal-hal kecil seperti sebelumnya. Ia hanya duduk diam menatap keluar jendela. Kadang malam hari ia berbicara sendiri dalam bahasa yang Retno tak kenal. Kadang ia tersenyum ke sudut ruangan kosong, seolah ada sesuatu di sana yang sedang mengamatinya juga. Retno mencoba meyakinkan diri bahwa anaknya hanya trauma. Mungkin efek psikologis dari tersesat di hutan. Ia bahkan membawa Bagas ke bidan desa dan seorang ustaz. Tapi hasilnya nihil. Bidan berkata, fisiknya baik-baik saja. Ustaz berkata, ada yang mengganjal, tapi ia belum berani menyimpulkan apa-apa. Yang membuat Retno semakin bingung adalah,
Bagas tidak bisa atau tidak mau menjelaskan di mana ia berada selama 5 hari itu. Setiap ditanya, ia hanya menunduk dan menggumam. Aku di tempat yang sepi, tapi tidak sendirian. Malam-malam di rumah itu mulai berubah. Bau tanah basah kadang tercium dari dalam kamar Bagas. Bahkan ketika hujan tidak turun, langit-langit kamar memunculkan noda gelap seperti jamur. Padahal rumah itu tak pernah bocor. Dan setiap pukul 3 dini hari, suara ketukan terdengar dari dalam lemari di sudut kamar. Selalu 3 kali, selalu pelan, tapi cukup untuk membuat Retno terjaga semalaman. Tapi puncaknya datang pada malam ke-7 setelah Bagas kembali. Retno terbangun karena mendengar suara anaknya menyanyikan lagu dolanan Jawa yang dulu sering ia nyanyikan saat kecil. Tapi kali ini, nadanya sumbang, patah-patah, seperti dinyanyikan oleh suara yang belum pernah benar-benar belajar jadi manusia. Ia bangkit perlahan, mengendap ke kamar Bagas, dan menemukan anak itu berdiri menghadap tembok, menyanyikan lagu itu tanpa jeda. Tubuhnya kaku, dan ketika Retno memanggil namanya, ia berbalik dengan senyum yang bukan senyum seorang anak kecil. Retno mundur perlahan, matanya memanas, tubuhnya gemetar. Ia tahu rasa takut, tapi malam itu, yang ia rasakan bukan hanya takut. Yang ia rasakan adalah kehilangan yang lebih dalam dari kematian. Karena dalam hati kecilnya, Retno mulai menyadari, mungkin yang kembali dari hutan itu bukan lagi Bagas, tapi sesuatu yang hanya menyerupainya. Mata Retno masih menatap pintu kamar Bagas yang perlahan tertutup. Jantungnya berdegup tak menentu. Di balik daun pintu kayu tua itu, anak yang dulu ia besarkan kini tertidur, atau setidaknya tubuh yang memakai wajah Bagas. Tapi ada sesuatu dalam diri Retno yang mulai menolak menyebutnya anak lagi. Pagi itu, rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Cahaya matahari yang biasanya menerobos dari celah genteng terasa enggan masuk. Bahkan, burung-burung yang biasanya ramai di halaman belakang menghilang. Hening menggantung seperti kabut, dan semua yang disentuh Retno terasa jauh, tak nyata, seperti mimpi buruk yang belum selesai. Ia mencoba menjalani pagi seperti biasa, memasak, menyeduh teh, membuka jendela. Tapi sejak hari itu, setiap gerakan Retno dilakukan dalam keraguan. Ia terus-menerus mengamati Bagas, gerak tubuhnya, caranya berjalan, cara ia menatap nasi di piringnya tanpa selera. Ada yang tidak selaras. Bagas yang ia kenal dulu adalah anak yang penuh rasa ingin tahu. Selalu bertanya tentang dunia, tentang warna langit dan bentuk awan. Tapi yang ini hanya diam, matanya kosong, sesekali berkedip tidak wajar, lambat, berat, seperti tubuhnya sedang diawaki oleh jiwa asing yang belum terbiasa hidup sebagai manusia. Hari demi hari, kegelisahan Retno bertambah. Suatu malam, ia melihat Bagas berdiri di halaman belakang, menatap hutan yang mulai gelap. Saat dipanggil, anak itu menoleh, tapi tanpa ekspresi. Lalu perlahan, ia tersenyum, tapi senyum itu membuat bulu kuduk Retno berdiri. Bukan karena menyeramkan, tapi karena terlalu dewasa untuk wajah anak kecil. Keesokan harinya, Retno memutuskan mengunjungi Mbah Sumirah, seorang wanita tua yang tinggal di pinggir desa, dikenal oleh warga sebagai orang yang bisa melihat lebih dalam. Dulu Retno selalu menghindari wanita itu. Ia tak suka aura rumah tua Mbah Sumirah, dengan bau menyan dan dinding penuh foto hitam putih. Tapi hari itu, ia merasa tak punya pilihan lain. Mbah Sumirah menyambut Retno tanpa banyak tanya, seolah sudah tahu apa yang ingin disampaikan. Ia hanya menyuguhkan teh pahit dan menatap mata Retno lama-lama, hingga akhirnya berkata pelan, "Anakmu pulang, tapi tidak sendiri." Retno tercekat. Maksudnya, jiwanya terbuka waktu masuk alas peteng. Di sana, yang tidak boleh dilihat jadi terlihat, yang tidak boleh dipanggil datang. Retno mencoba menyangkal dalam hati, tapi semua yang ia rasakan selama ini seolah menguatkan kata-kata wanita tua itu. Mereka tidak akan mengganggu selama tidak ada perjanjian, lanjut Mbah Sumirah. Tapi kalau sudah ada yang terbuka, harus ditutup. Dengan tangan bergetar, Retno menunjukkan foto Bagas. Mbah Sumirah hanya menatapnya sekilas, lalu memalingkan muka. "Itu bukan anakmu," katanya. Hati Retno seketika retak.
Kalimat itu seperti vonis. Ia pulang dengan tubuh lemas, membawa sejuta pertanyaan dan ketakutan. Tapi malam itu, ketakutannya mendapat bentuk nyata. Saat ia masuk ke kamar Bagas, ia mendapati lemari kayu besar di pojok ruangan terbuka. Bukan retak, bukan jebol, tapi seperti seseorang atau sesuatu telah keluar dari dalamnya. Bau apek dan tanah membusuk menyeruak memenuhi ruangan. Bagas duduk di lantai, memegang sesuatu di pangkuannya. Boneka kayu tua, bukan miliknya. Retno yakin benda itu tidak pernah ada di rumah ini. Ketika ia mendekat, Bagas mendongak perlahan. Matanya hitam, tidak berkilau, dan dari mulutnya terdengar suara yang tak sesuai dengan tubuh kecilnya. Dalam bisikan lirih, ia berkata, "Ibu, aku suka di sana. Mereka lebih sayang sama aku." Retno mundur dengan tubuh gemetar. Karena hari itu ia tak hanya kehilangan anaknya, ia kehilangan kenyataan yang selama ini ia percayai. Dan yang lebih menakutkan, ia belum tahu bagaimana cara mengembalikannya. Sejak malam itu, lemari tua di kamar Bagas menjadi pusat dari semua kecemasan Retno. Ia tak berani membukanya lagi, bahkan hanya untuk membersihkan. Setiap kali ia mendekat, hawa dingin menyergap dan bau tanah lembab yang menyengat seperti menegaskan bahwa tempat itu bukan hanya sekadar tempat menyimpan pakaian. Boneka kayu yang ditemukan Bagas atau apapun itu sekarang masih diletakkan di pojok ranjang. Retno sempat mencoba membuangnya ke sungai kecil di belakang rumah. Tapi anehnya, keesokan paginya, boneka itu kembali, basah, kotor, dan kini dengan garis hitam samar membelah wajahnya, seolah bekas retakan. Retno mulai tak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Suara-suara mulai muncul ketika malam tiba. Bisikan dari balik dinding, langkah kaki kecil di lorong rumah, dan kadang terdengar tawa renyah anak-anak. Padahal, tak ada anak-anak di sekitar rumah itu sejak Bagas kembali. Warga desa juga mulai menjauh. Beberapa tetangga yang awalnya ikut membantu, kini mulai menjaga jarak. Ibu-ibu yang dulu suka mengobrol di beranda kini memilih menunduk dan cepat-cepat lewat ketika melewati rumah Retno. Bahkan Pak Lurah sendiri pernah datang, hanya untuk memperingatkan, "Jaga anakmu, Bu Retno. Jangan sampai ada yang ketempelan." Malam-malam, Retno semakin panjang. Setiap jam 3 dini hari, ketukan dari dalam lemari terus berulang. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang, 3 kali, dengan jeda panjang di antara setiap ketukan. Awalnya Retno mengira hanya suara tikus atau angin, tapi ia tahu, itu bukan suara yang lahir dari dunia biasa. Ia mencoba membaca ayat-ayat suci, menabur garam, bahkan memanggil kembali ustaz yang pernah datang. Tapi kali ini, ustaz itu menolak masuk ke dalam rumah. Katanya, ada aura yang terlalu pekat di dalam, dan ia tak cukup kuat untuk menanganinya sendiri. Suatu malam, Retno bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Bagas kecil berjalan sendirian di tengah hutan yang dipenuhi kabut. Anak itu menangis, tapi tak bersuara. Di belakangnya, bayangan-bayangan tinggi dan kurus dengan wajah pucat mengikuti tanpa suara. Bagas terus berlari, tapi seolah tak pernah benar-benar menjauh dari mereka. Dan ketika akhirnya ia berhenti dan menoleh, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar suara serak. "Aku terjebak, Bu. Yang pulang bukan aku." Retno terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Mimpi itu lebih dari sekadar bunga tidur. Ada pesan yang terasa nyata di dalamnya. Mungkin Bagas masih ada di suatu tempat yang tak bisa dijangkau oleh logika. Esok harinya, ia kembali ke Mbak Sumirah. Kali ini, ia membawa boneka itu. Saat Mbak Sumirah melihatnya, wajahnya mengeras. Ia tak menyentuh boneka itu, hanya membakar kemenyan dan berdoa pelan. "Ini bukan mainan," katanya. "Ini wadah. Jiwa yang kuat bisa disimpan di dalamnya. Dan kalau benar anakmu masih hidup, maka tubuh yang sekarang ada di rumahmu bukan miliknya lagi." Retno nyaris roboh mendengar itu. Tapi ada satu kalimat dari Mbah Sumirah yang menyalakan harapan sekaligus rasa takut yang lebih dalam. "Kalau kau ingin anakmu kembali, kau harus masuk ke tempat yang telah membawanya. Tapi tidak semua orang bisa pulang dari sana." Malam itu, Retno tidak tidur. Ia duduk di depan lemari, sendirian,
hanya ditemani pelita kecil. Ketika ketukan itu kembali terdengar, 3 kali. Pelan tapi pasti. Ia tidak mundur. Ia mendekat, meletakkan telinga di permukaan kayu, dan menahan napas. Dari dalam sana, terdengar suara anak kecil menangis. Retno tahu waktunya telah habis. Ia tak bisa lagi menunggu keajaiban. Jika ingin menyelamatkan Bagas, maka ia sendiri harus menjemputnya ke tempat di mana yang nyata dan yang gaib tak lagi terpisah. Pagi itu, langit mendung menutupi desa seperti selimut abu yang berat. Retno berjalan sendirian, menyusuri jalan setapak yang mengarah ke pinggiran hutan. Hutan itu, alas peteng, selalu diselimuti kabut, walau matahari sedang terik. Penduduk desa menyebutnya tempat yang tidak selesai dibentuk Tuhan. Tempat di mana batas antara dunia manusia dan dunia lain begitu tipis. Tangannya menggenggam erat boneka kayu yang menjadi kunci semua misteri ini. Benda itu kini tampak semakin tua. Warnanya menghitam, dan di bagian dadanya muncul celah kecil seperti rongga. Setiap Retno melihat ke dalamnya, ia merasa seperti ditarik masuk ke dalam kehampaan. Sebelum benar-benar masuk ke hutan, Retno kembali menemui Mbah Sumirah. Perempuan tua itu memberinya 3 benda. Seutas tali merah, sejumput garam, dan cermin kecil bulat yang sudah buram. "Ini bukan jimat," katanya. "Ini penanda. Kau akan melihat banyak hal. Tapi jangan percaya semuanya." Retno mengangguk pelan. Ia tak tahu apa yang akan ia hadapi, tapi hatinya sudah siap. Seorang ibu yang kehilangan anaknya tidak butuh alasan untuk melawan apapun. Bahkan, jika yang harus ia hadapi bukan lagi manusia. Langkah pertama memasuki hutan terasa biasa saja. Tapi setelah beberapa meter, suasana berubah. Suara alam perlahan menghilang. Tak ada lagi nyanyian burung, gesekan ranting, atau desir angin. Bahkan dedaunan tidak bergerak, seolah seluruh hutan membeku dalam diam. Setiap pohon tampak terlalu tinggi, terlalu lurus, dan terlalu gelap untuk ukuran normal. Akar-akar menjulur seperti tangan yang mengintai dari tanah, siap menggenggam siapa saja yang ceroboh melangkah. Retno mulai melihat hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Di balik pepohonan, ia sempat melihat kilatan mata, sepasang, lalu menghilang. Tak lama kemudian, ia melihat sesosok perempuan berdiri membelakanginya, mengenakan kain putih panjang, dan rambut tergerai menutupi punggung. Tapi ketika Retno menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia menahan napas, menatap cermin yang digenggamnya. Di permukaannya, ia bisa melihat bayangan desa. Tapi, ketika ia membalikkan tubuh ke belakang, jalan masuk tadi sudah menghilang. Hutan menelannya tanpa sisa. Retno tak bisa mundur lagi. Langkahnya membawa ia semakin dalam, ke jantung hutan yang lebih gelap dari malam. Di sana, ia menemukan sebuah pohon besar yang berbeda dari yang lain. Batangnya hitam, daunnya kering tapi tidak gugur. Di pangkal akar pohon, ada sebuah lubang kecil seperti gua. Dikelilingi jejak tangan anak-anak yang tercetak dalam tanah basah. Dan dari dalam lubang itu, terdengar suara anak kecil menangis. Suara yang sama seperti yang ia dengar dari dalam lemari. Retno berjongkok, mendekat, tapi ketika ia menyentuh tanah di sekitar lubang, tubuhnya seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dunianya berputar, udara terasa menekan, segalanya berubah menjadi kabur. Dan dalam sekejap, ia tidak lagi berada di hutan itu. Ia berdiri di sebuah tempat yang asing. Tanahnya kering, langitnya kelabu, dan udara dipenuhi bisikan samar. Di sekelilingnya, anak-anak kecil berlarian. Wajah mereka pucat, tapi mata mereka kosong. Tak satu pun menoleh kepadanya. Mereka hanya berputar, berlari, dan menghilang di balik kabut. Lalu ia melihatnya. Seorang anak kecil duduk sendirian di bawah pohon mati, memeluk lututnya. Retno mengenali tubuh itu dari cara duduknya, dari rambutnya, dari tatapan kosongnya. Itu Bagas. Tapi saat Retno mencoba mendekat, sesuatu muncul dari kabut. Sosok tinggi, kurus, mengenakan jubah dari bayangan, berdiri menghadang jalannya. Wajahnya tak berbentuk, tapi dari tubuhnya keluar suara yang membuat Retno lumpuh dalam sekejap. Suara yang berisi ratusan tangisan dan tawa yang saling tumpang tindih. Itulah penjaga gerbang, makhluk yang berdiri di antara dunia nyata dan dunia kelam. Retno berdiri membeku,
di hadapan sosok yang tak bernama, di dunia yang tak tertulis dalam peta manusia. Dan ia tahu, untuk membawa Bagas kembali, ia harus membuat perjanjian dengan kegelapan itu. Angin dingin menyusup ke pori-pori saat sosok tinggi menjulang itu perlahan melayang mendekat. Suara yang keluar dari tubuhnya bukan ucapan, tapi gema. Bukan kalimat, tapi kehendak. Retno tak mendengar suara secara langsung, tapi ia memahami maksudnya, seperti pesan yang ditanamkan langsung ke dalam kepalanya. Anakmu telah diserahkan, begitu katanya, tapi kau datang membawa penebusan. Retno tak bisa menjawab. Lidahnya keluh, seolah tertambat oleh rasa takut yang tak memiliki bentuk, tapi ia mengangguk. Ia tahu, tidak ada waktu untuk ragu. Ia harus bicara dengan keyakinan mana, meski dalam dunia ini logika sudah lama mati. Dalam batinnya, ia hanya bisa berseru, "Tolong kembalikan anakku." Sosok itu tak langsung mengabulkan. Ia memutar tubuhnya, menunjuk ke arah kabut yang menggulung seperti pusaran. Dari dalamnya, muncul siluet tubuh-tubuh kecil, anak-anak yang berkeliaran tanpa tujuan. Mereka semua seperti Bagas, terjebak antara kehidupan dan kematian, antara dunia dan dimensi yang tak bernama. Sebagian dari mereka tertawa, tapi wajahnya menyeringai nyaris tanpa ekspresi. Sebagian menangis, namun air matanya tak jatuh. Mereka kosong. Untuk membawa satu jiwa kembali, gema suara itu kembali bergema. Harus ada satu tempat yang dikosongkan. Retno menunduk, matanya berkaca-kaca. Maksudnya jelas, jiwa Bagas tidak bisa kembali dengan bebas. Dunia ini menuntut keseimbangan. Jika satu keluar, satu harus masuk. Ada yang harus menggantikannya. Aku, gumamnya dalam hati. Aku ibunya. Ambil aku saja. Dan saat itu juga, tubuhnya terasa ringan. Seperti ada sesuatu yang mengisap perlahan dari balik tengkuknya. Sejenak, ia merasa seperti melayang. Tapi suara dalam kepalanya menghentikannya. Pengorbananmu tidak cukup, suara itu mendesis. Karena yang membawanya ke sini bukan hanya takdir, tapi dosa yang belum diselesaikan. Retno gemetar. Kata dosa itu menggema lebih dari sekadar kesalahan. Ada sesuatu dalam dirinya yang belum ia akui. Sebuah luka lama yang ia pendam sejak masa lalu. Saat kehamilan Bagas dulu, ketika ia sempat berpikir untuk menggugurkannya. Bukan karena ia tak menginginkan anak, tapi karena saat itu dunia terlalu keras dan dirinya terlalu rapuh. Tapi ia tetap mempertahankan Bagas dengan rasa bersalah yang tak pernah benar-benar hilang. Dan kini, semua itu ditagih oleh kekuatan yang ada di hadapannya. Sosok penjaga gerbang perlahan membuka lengan-lengannya yang panjang dan hitam. Di antara kabut, muncul sebuah pintu kayu lapuk dengan simbol-simbol aneh yang berubah bentuk setiap kali dilihat. Lewati pintu ini, katanya, dan hadapi dirimu sendiri. Jika kau berhasil, anakmu akan menunggumu di seberang. Retno menatap pintu itu. Jantungnya berdegup cepat, tapi langkahnya mantap. Ia berjalan mendekat, membuka pintu yang mengerang pelan saat disentuh, dan masuk ke dalam kegelapan yang menelannya seperti rahim dari dunia lain. Di dalam, ia tidak menemukan hutan, tidak pula makhluk-makhluk asing. Ia menemukan dirinya sendiri, Retno kecil yang ketakutan, Retno remaja yang memberontak, Retno muda yang kelelahan dalam pernikahan yang kandas. Semua versinya berdiri di sekelilingnya, menatap dengan mata penuh tuduhan. Kaulah pintu yang tak pernah tertutup. Suara-suara itu serempak berkata, kaulah yang membuka celah bagi kegelapan. Retno jatuh berlutut, menangis dalam diam. Tapi tangisan itu bukan karena takut, melainkan karena ia akhirnya mengerti bahwa untuk menyelamatkan anaknya, ia harus berdamai dengan dirinya sendiri. Ia harus memaafkan perempuan yang dulu pernah lelah, pernah salah, dan pernah ingin menyerah. Dan saat ia mengangkat wajahnya, semua bayangan itu menghilang. Di hadapannya kini hanya ada cahaya, dan di tengah cahaya itu berdiri Bagas. Tapi sebelum Retno bisa menyentuh tangan anaknya, suara berat itu kembali muncul. Belum selesai. Masih ada harga yang harus dibayar, dan tidak semua yang kembali akan tetap sama. Retno terpaku. Suara itu bergetar dalam rongga dadanya seperti lonceng kematian, membekokkan setiap denyut darah. Bagas masih berdiri di sana,
tersenyum tipis dengan mata yang ia kenali betul. Tapi di balik senyum itu, ada sesuatu yang tak sepenuhnya utuh. Seperti bayangan yang tercetak dari cahaya yang salah arah. Seketika, dunia sekitar mereka mulai retak. Bukan dalam bentuk fisik, tapi secara esensial. Seperti ruang yang kehabisan logika. Cahaya yang barusan menyelimutinya meredup, berganti rona jingga pekat yang seolah lahir dari bara. Retno mencoba menggapai Bagas, dan kali ini tangannya berhasil menyentuh kulit anak itu. Hangat, nyata. Tapi sentuhan itu pun menyisakan rasa asing. Ada denyut yang berlawanan arah. Ada kehidupan dan sesuatu lagi yang menyertainya. Sosok penjaga gerbang berdiri diam di belakang mereka. Lalu dengan satu isyarat yang tak bisa dimengerti, ia menghilang. Sekaligus seluruh ruang ini runtuh, seperti lembar kain lusuh yang dilipat kembali ke dalam kekosongan. Retno dan Bagas terbangun dalam hutan. Alas peteng kini senyap dan dingin, tapi jauh lebih ringan dibanding sebelumnya. Mereka benar-benar kembali. Retno memeluk putranya erat. Seluruh tubuhnya menggigil, bukan karena takut, melainkan karena tidak percaya. Ia mencium ubun-ubun Bagas, mencium bau tanah dan keringat. Seperti yang biasa ia hirup dulu setiap selesai anak itu bermain. Semuanya terasa nyata, namun di balik pelukannya, mata Bagas terbuka. Dan yang tampak dari sorot mata itu, bukanlah mata anak kecil biasa. Sejak hari itu, kehidupan di desa tampak kembali seperti semula. Retno membawa Bagas pulang, dan warga yang awalnya menatap heran, kini mengangguk penuh iba. Semua orang bersyukur. Anak yang hilang telah ditemukan, tapi hanya Retno yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam hutan itu. Hanya ia yang tahu bahwa batas antara dunia manusia dan dunia yang lain sudah tak lagi sekuat dulu. Bagas memang kembali. Tapi setiap malam, ketika Retno menatap anaknya tidur, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Anak itu tidak lagi mengigau, tidak lagi menangis seperti dulu. Ia hanya tidur terlampau tenang. Terlalu tenang untuk ukuran anak kecil. Dan pagi-pagi sekali, sebelum fajar menyentuh kaki langit, Retno kadang terbangun oleh suara langkah pelan. Seperti kaki telanjang yang berjalan menyusuri lorong rumah. Ketika ia mengintip dari celah pintu, Bagas terlihat berdiri di depan cermin di ruang tamu. Diameter menatap dirinya sendiri, lama sekali. Di dapur, makanan yang biasanya menjadi kesukaan Bagas kini tak disentuh. Ia hanya makan jika Retno yang menyuapi, dan matanya selalu kosong menatap sudut ruangan. Sekali waktu, Retno mendapati anak itu sedang mencoret-coret tembok kamarnya dengan arang. Gambar yang digoreskan bukanlah rumah atau matahari, melainkan lingkaran-lingkaran dengan tanda di tengah. Persis seperti simbol yang ia lihat pada pintu kayu di dunia antara. Malam hari, suara-suara kembali terdengar dari lemari di kamar Bagas. Tapi kali ini, bukan tangisan yang terdengar, melainkan bisikan dan tawa pelan yang seolah bergaung dari dasar sumur. Suatu malam, Retno memberanikan diri mengajak Bagas berbicara. Menatap matanya dengan penuh kasih, ia mengelus rambut anak itu, memeluk tubuhnya dengan harap bahwa semua ini hanya rasa trauma. Tapi, saat ia menyebut nama Bagas, anak itu menoleh perlahan dan berkata dengan suara datar, "Bagas sudah nggak ada. Yang pulang bukan dia." Retno terdiam. Dunia seperti terhenti sejenak. Ia menarik napas panjang, menatap lekat-lekat wajah anak itu. Wajah yang dikenalnya seumur hidupnya. Tapi kini, terasa asing, dingin, hampa. Bagas atau siapapun yang kini menghuni tubuh itu, kemudian memeluk Retno. "Tapi aku senang di sini," katanya pelan. "Aku suka sama ibu." Dan saat itu juga, Retno tahu, cinta seorang ibu diuji bukan hanya oleh kehilangan, tapi oleh penerimaan terhadap sesuatu yang tak bisa ia ubah. Bagas telah kembali, ya, tapi ia bukan lagi anak yang sama. Dan di balik senyumnya yang lembut, Retno bisa merasakan sesuatu sedang menunggu waktu untuk bangkit. Ketika malam semakin pekat dan suara alam mulai mereda, Retno merasa seperti sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Suara bisikan halus,
langkah kaki yang tak pernah nyata, dan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti rumahnya seperti menjadi bagian dari rutinitas baru yang tak bisa dihindari. Hari-hari Retno semakin dihantui bayang-bayang yang makin dekat. Ia mencoba melawan dengan segala cara, membaca doa, menyalakan lilin, menabur garam di ambang pintu. Namun setiap upaya seolah ditertawakan oleh kekuatan gelap yang terus membesar. Bagas, yang semakin hari semakin berubah, mulai menunjukkan tanda-tanda lain yang membuat Retno semakin cemas. Wajahnya terkadang memancarkan cahaya dingin yang tak manusiawi, dan suaranya berubah menjadi serak dan berat, penuh dengan nada yang bukan milik anak kecil. Ia mulai menghindar dari Retno, berdiri diam di sudut ruangan dengan mata kosong yang tak berkedip. Satu malam, ketika Retno berusaha tidur, ia mendengar suara tawa kecil yang menusuk jiwa dari kamar Bagas. Suara itu menggaung seperti gema dalam kegelapan. Retno terbangun dan segera melangkah ke kamar anaknya. Namun, yang ia temukan adalah kegelapan pekat yang seolah menelan seluruh ruangan. Di sana, bayangan hitam panjang membentang, menyelimuti tubuh Bagas yang terlihat terdiam. Retno menggenggam tangan anaknya erat, berusaha menembus kabut ketakutan yang menyelimutinya. Namun, suara itu kembali terdengar. Kali ini semakin keras, semakin menggema dalam dada. "Pergi," bisik suara itu, "kau tidak tahu apa yang kau hadapi." Malam itu, Retno merasakan sesuatu telah melampaui batas. Ada kehadiran lain yang tidak bisa diusir dengan doa atau lilin. Ia sadar, ini bukan lagi soal anak yang hilang dan kembali. Ini soal jiwa yang terperangkap dalam pusaran kegelapan yang tak terlihat. Dengan hati yang remuk, Retno mulai mencari bantuan dari orang-orang yang lebih memahami dunia gaib. Ia menemui dukun dan paranormal yang bisa merasakan energi aneh di rumahnya. Semua setuju bahwa entitas itu bukan sekadar roh jahat biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih kuat dan berbahaya. Entitas yang mampu menguasai tubuh manusia dan menggerogoti jiwa mereka dari dalam. Namun, ada satu hal yang mengejutkan Retno. Para paranormal itu berkata bahwa Bagas bukan satu-satunya korban. Ada tanda-tanda bahwa energi gelap itu telah lama mengintai di alas peteng, dan banyak jiwa lain yang mungkin sudah terseret ke dalam kegelapan yang sama. Ini bukan hanya masalah satu keluarga, tapi ancaman yang bisa meluas ke seluruh desa. Retno, yang kini berada di ujung kekuatan, harus memutuskan langkah berikutnya. Apakah ia akan berjuang sendirian melawan kegelapan yang merayap, atau menerima bantuan yang bisa jadi malah membawa risiko lain? Dan yang lebih mengerikan, apakah Bagas masih bisa diselamatkan? Ataukah jiwa anaknya sudah lenyap selamanya? Di tengah bayang-bayang yang makin mendekat, Retno tahu satu hal pasti. Pertarungan melawan kegelapan ini bukan hanya soal cinta seorang ibu, tapi juga tentang keberanian menghadapi kengerian yang tak terbayangkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Teman-teman inspirasi, tetaplah bersama kami untuk menyelami misteri yang semakin dalam ini. Malam itu, udara di sekitar rumah Retno terasa lebih berat dari biasanya. Hening yang mencekam menyelimuti, seolah seluruh dunia menahan napas, menanti sebuah pertarungan yang tak bisa dihindari lagi. Retno duduk termenung di ruang tamu. Matanya kosong menatap lilin yang redup berkedip, membawa bayangan menari-nari di dinding. Ia tahu, saatnya telah tiba. Sejak awal, Retno sadar bahwa pertarungan ini bukan hanya fisik, melainkan juga jiwa dan pikiran. Entitas yang merasuki tubuh Bagas adalah makhluk dari alam lain, kuat dan licik, yang bisa menyamar dan menggoda dengan berbagai cara. Tapi ibu yang penuh kasih ini tidak akan membiarkan anaknya hilang begitu saja. Dengan bantuan seorang paranormal tua yang dikenal sebagai Mbah Joko, Retno mempersiapkan diri untuk ritual yang akan menjadi pertempuran terakhir. Mbah Joko membawa berbagai alat, dupa, keris pusaka, dan kitab kuno penuh mantra pelindung. Mereka mengelilingi rumah dengan doa, mengusir gelap dengan cahaya dan keyakinan. Bagas duduk di tengah ruangan, matanya memancarkan kilatan merah yang menakutkan. Namun sesekali menatap Retno dengan kilau lembut yang mengingatkannya pada anaknya dulu. Suasana mencekam, napas semua orang tertahan. Mbah Joko
mulai melafalkan mantra-mantra kuno. Suara serak yang menggema di seluruh ruangan. Retno merasakan hawa dingin menusuk tulang. Dan tiba-tiba, bayangan gelap yang selama ini menyelimuti rumah seperti bergerak. Muncul menjadi sosok hitam besar dengan mata merah menyala. Sosok itu tertawa. Suara yang menggema dan menghancurkan ketenangan. Ia menatap Retno dengan penuh tantangan. Tapi Retno tidak mundur. Ia memeluk Bagas erat-erat. Berbisik doa-doa pengharapan dan cinta yang mengalir dari hatinya yang terdalam. Pertarungan itu bukan hanya antara manusia dan roh jahat, tapi juga antara kasih ibu dan kegelapan. Setiap mantra yang diucapkan Mbah Joko seolah mengikis kekuatan sosok itu. Tapi bayangan itu tidak mau menyerah. Ia berusaha menguasai tubuh Bagas sepenuhnya, mengancam akan menghilangkan jiwa anak itu selamanya. Saat titik paling gelap datang, Retno berteriak memanggil nama Bagas dengan suara penuh harap. Sesuatu berubah di dalam mata anak itu, kilatan merah memudar, digantikan oleh cahaya lembut yang mulai menyebar. Dengan tenaga terakhir, Retno menarik jiwa Bagas dari cengkeraman kegelapan. Sosok hitam itu berteriak marah dan menghilang ke dalam kegelapan, tertinggal rumah yang kini dipenuhi cahaya. Bagas terdiam, kemudian menangis dalam pelukan ibunya. Air mata yang keluar bukan hanya air mata seorang anak yang selamat, tapi juga jiwa yang kembali dari tepi kehancuran. Pertarungan telah usai, namun luka yang ditinggalkan tetap membekas. Retno tahu, cinta dan keberanian telah menyelamatkan Bagas, tapi harga yang dibayar tidak ringan. Kisah ini belum benar-benar berakhir, karena kegelapan selalu menunggu, di balik setiap sudut yang tak terlihat. Dan disinilah kita berhenti sejenak, sebelum membuka tabir misteri terakhir di bagian penutup nanti. Setelah gelap dan terang bertarung sengit di dalam rumah itu, suasana mulai mereda. Bagas kembali pada dirinya sendiri. Meski jejak-jejak kegelapan masih tersisa dalam tatapan matanya, yang kini penuh rasa syukur dan luka. Retno, seorang ibu yang telah melewati mimpi buruk yang tak terbayangkan, berdiri teguh di tengah ketidakpastian, merasakan beban berat sekaligus kelegaan yang tak terlukiskan. Kisah anaknya hilang di hutan, tapi yang kembali bukan lagi manusia, bukan sekadar cerita horor biasa. Ini adalah perjalanan hati seorang ibu yang berjuang melawan bayang-bayang gelap yang mengancam keluarganya. Di balik misteri dan kengerian, tersimpan pesan tentang kekuatan cinta, kesabaran, dan keberanian yang tak kenal menyerah. Retno belajar bahwa tidak semua luka terlihat dari luar, dan bahwa pertarungan terberat sering terjadi di dalam jiwa. Ia juga menyadari bahwa dunia ini penuh dengan rahasia yang tak bisa kita pahami sepenuhnya, di mana garis antara nyata dan gaib kadang kabur. Namun, dalam menghadapi ketidakpastian itu, kita selalu punya pilihan untuk tetap berharap, berjuang, dan tidak pernah menyerah pada kegelapan. Cerita ini juga mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga ikatan keluarga, terutama di saat-saat paling gelap. Ketika segala sesuatu terasa hilang dan tanpa harapan, kekuatan dari kasih sayang bisa menjadi cahaya yang membimbing kita keluar dari kegelapan. Teman-teman inspirasi, setelah menyelami kisah ini bersama, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di hutan itu? Apakah kegelapan benar-benar sudah pergi? Atau adakah sesuatu yang masih menunggu di balik bayang-bayang? Kami mengajak kalian untuk merenungkan dan berbagi pendapat di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian? Apa makna dari kisah ini? Apakah kalian pernah mengalami pengalaman serupa atau mendengar cerita yang menggetarkan hati seperti ini? Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian merasa cerita ini bermakna dan menegangkan. Bagikan cerita ini ke teman-teman kalian, agar lebih banyak yang bisa merasakan kekuatan dan pelajaran dari kisah ini. Dan tentu saja, subscribe channel Cerita Penuh Makna Inspirasi untuk terus mendapatkan cerita-cerita menarik yang penuh dengan makna dan inspirasi. Ingat, di dunia ini, setiap cerita punya kekuatan untuk mengubah pandangan kita, membuka mata hati, dan mengajarkan kita sesuatu yang berharga. Terima kasih sudah setia mendengarkan perjalanan Retno dan Bagas. Sampai jumpa di cerita berikutnya,
di mana kita akan kembali membuka tabir misteri lain yang tak kalah menggetarkan. Dalam setiap kegelapan selalu ada secercah harapan, dan dalam setiap harapan tersimpan kekuatan untuk melawan segala rasa takut. Teruslah percaya, teruslah berjuang. Karena di balik setiap cerita ada makna yang menunggu untuk ditemukan. Teman-teman inspirasi, dari perjalanan kisah, anaknya hilang di hutan, tapi yang kembali bukan lagi manusia. Kita belajar bahwa cinta seorang ibu mampu menembus kegelapan paling pekat sekalipun. Namun, cerita ini juga mengingatkan kita akan betapa rapuhnya batas antara dunia nyata dan misteri yang tak terlihat, serta pentingnya keberanian untuk menghadapi ketakutan yang tersembunyi dalam diri sendiri. Ketika kita dihadapkan pada situasi yang penuh dengan ketidakpastian dan kegelapan, kekuatan cinta, kesabaran, dan harapan menjadi cahaya yang membimbing kita keluar. Retno mengajarkan bahwa meski rasa takut menghantui, kita tidak boleh menyerah pada keputusasaan. Ada kekuatan dalam doa dan keyakinan, serta dalam ikatan yang tulus antara orang tua dan anak. Sekarang, saya ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan bersama. Apa arti sebenarnya dari kembali setelah kehilangan? Bagaimana kita menyikapi perubahan yang tak bisa kita pahami dalam orang yang kita cintai? Apakah kalian pernah merasakan hal serupa? Atau punya cerita yang menggetarkan hati tentang kegelapan dan harapan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk memberi like jika cerita ini menyentuh hati kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Cerita Penuh Makna Inspirasi, agar kalian selalu mendapatkan kisah-kisah penuh makna dan inspirasi yang menyentuh jiwa. Bersama-sama kita belajar, bertumbuh, dan menemukan cahaya di tengah kegelapan. Terima kasih sudah menyimak cerita anaknya hilang di hutan, tapi yang kembali bukan lagi manusia. Sampai jumpa di cerita berikutnya, teman-teman inspirasi.